koperasi, rekan-rekan semua, para pegiat dan pecinta koperasi yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan berbagi sebuah paparan tentang kapan koperasi harus memenuhi kewajibannya membayar pajak penghasilan. Paparan ini kami sampaikan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Rekan-rekan sekalian, selamat menikmati paparan saya. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada masukan untuk menyempurnakan pemahaman kita bersama tentang kapan kita harus membayar pajak penghasilan bagi koperasi, dipersilahkan menyampaikan dalam komentar di channel YouTube Rumah Koperasi kita. Terima kasih. Agar mendapatkan pemahaman yang utuh tentang paparan ini, mohon berkenan melihat paparan pada channel YouTube Rumah Koperasi kita yang lalu. Yang pertama yaitu tentang modal, sumber biaya, dan beban pada usaha koperasi. Yang kedua, pada paparan penghasilan koperasi dalam koridor Permenkop 2 tahun 2024. Yang ketiga, yaitu paparan dengan judul "Tepatkah membukukan bunga sebagai penghasilan dalam USP?". Yang keempat, yaitu paparan tentang perpajakan adil bagi koperasi. Rekan-rekan sekalian, agar sekali lagi mendapatkan pemahaman yang utuh dari paparan kali ini, mohon sekali lagi berkenan melihat 4 paparan yang telah ditayangkan pada channel YouTube Rumah Koperasi kita. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, mari kita menjawab kapan kewajiban pembayaran pajak penghasilan hadir dalam tata kelola atau hadir dalam tata usaha koperasi. Jawabannya sebetulnya sangat sederhana, yaitu ketika usaha yang dilakukan koperasi menghasilkan objek pajak penghasilan, sebagaimana berlaku pada badan usaha lain di luar koperasi. Jadi ketika usaha yang dilakukan koperasi maupun badan usaha di luar koperasi menghasilkan objek penghasilan, maka disitulah koperasi mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan sebagaimana ketentuan perpajakan yang berlaku. Rekan-rekan sekalian, pertanyaan berikutnya adalah penghasilan koperasi itu didapat dari mana? Dan penghasilan koperasi itu didapat dalam transaksi usaha apa? Jawabannya juga sebetulnya sangat sederhana. Sebagaimana terjadi pada pelaku-pelaku ekonomi atau pelaku-pelaku usaha di luar koperasi, maka penghasilan itu didapat koperasi dari transaksi bisnisnya. Demikian juga yang terjadi pada pelaku usaha di luar koperasi, bahwa semua penghasilan itu didapat dari usaha bisnis, baik yang dilakukan oleh koperasi maupun pelaku usaha di luar. Sekarang mari kita pahami bersama, sebagaimana juga telah kami sampaikan pada paparan-paparan sebelumnya, apakah transaksi bisnis koperasi itu? Yaitu transaksi antara koperasi atau sekumpulan orang yang
berhimpun sebagai anggota koperasi dengan masyarakat atau pihak-pihak yang bukan anggota koperasi. Yang pertama, transaksi bisnis itu dapat kita pahami sebagai berikut. Yang pertama, transaksi antara koperasi dengan pihak bukan anggota. Yang kedua, transaksi bisnis adalah transaksi perdagangan antara koperasi dengan bukan anggota atau masyarakat yang menjual barang dan jasa. Jadi, transaksi bisnis koperasi adalah transaksi perdagangan yang dilakukan koperasi untuk menjual barang maupun jasa kepada masyarakat atau pihak bukan anggota. Yang ketiga, transaksi koperasi adalah transaksi yang berhitung untung dan rugi dengan pihak bukan anggota. Yang keempat adalah transaksi yang menghasilkan objek pajak yang disebut penghasilan bagi koperasi. Selanjutnya, terkait dengan transaksi bisnis, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, di sana pada penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 angka 1 bab umum alinea ketiga di sana tertulis atau ditetapkan sebagai berikut. Dalam rangka peningkatan rasio pajak atau tax ratio, pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui reformasi perpajakan yang berfokus kepada organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi berbasis data, proses bisnis dan regulasi perpajakan. Demikian selanjutnya. Lalu yang kedua, penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada angka 1 umum alinea keempat yang berbunyi, oleh karena itu, sejalan dengan reformasi perpajakan secara berkesinambungan khususnya pada aspek regulasi dan proses bisnis, sekali lagi proses bisnis, diperlukan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis, sehingga perlu membentuk undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Rekan-rekan sekalian, dari dua perikop penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, maka dapat kita pahami bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 adalah undang-undang yang mengatur kewajiban perpajakan para pelaku usaha termasuk koperasi terkait dengan proses bisnis atau transaksi bisnis yang dilakukan. Jadi sekali lagi undang-undang ini mengatur tentang penghasilan yang didapat ketika koperasi atau badan usaha di luar koperasi melakukan transaksi bisnis. Selanjutnya rekan-rekan, pengertian objek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bab 3 tentang pajak penghasilan pasal 3. Di sana ditulis pernyataan atau ketetapan sebagai berikut. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dari ketetapan ini kita dapat memahaminya atau pemahamannya adalah yang pertama,
bahwa penghasilan itu adalah sebuah nilai yang diterima dari luar diri wajib pajak, bukan yang dimiliki oleh wajib pajak. Sebagaimana di atas disebutkan bahwa penghasilan itu adalah kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Yang kedua, sebagaimana penjelasan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 sebagaimana disampaikan di atas, bahwa penerimaan penghasilan itu diperoleh dari transaksi bisnis yang dilakukan oleh koperasi maupun badan usaha atau pelaku usaha di luar koperasi. Ilustrasinya, penghasilan itu diterima dari pemberi penghasilan pada wajib pajak penerima penghasilan. Jadi penghasilan itu memang datang dari luar diri wajib pajak yang diterima wajib pajak atau penerima penghasilan karena melakukan transaksi bisnis. Penghasilan dengan nama dalam bentuk apapun sebagaimana tadi disebutkan di atas itu terdiri di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Nah, di sini kita akan paham bahwa penghasilan itu diterima dari luar diri atau dari orang lain. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Jelas, ini adalah pengakuan bahwa penghasilan itu diterima dari luar. Yang ketiga, laba usaha. Berarti penghasilan itu merupakan laba dari usaha yang dilakukan dengan pihak lain. Yang tadi disampaikan sebagai salah satu komponen dari transaksi bisnis atau proses bisnis. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalian harta. Jelas keuntungan itu didapat dari orang lain atau dari luar diri. Tidak ada keuntungan dari diri sendiri. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Namanya penerimaan kembali berarti diterima dari luar. 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Jadi bunga itu juga diterima dari luar diri. 7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Nah, di sini juga bisa kita pahami bahwa dividen itu juga sesuatu yang diakui sebagai penghasilan tetapi berasal dari luar diri atau dari orang. Yang kesembilan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Nah, jadi ketika hak kita dipakai oleh orang lain, maka kita mendapatkan royalti atau imbalan sebagai penghasilan. Jelas ini juga penghasilan dari pihak luar. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Jadi ketika harta kita disewa, maka kita pahami bersama bahwa sewa itu berarti ya, sesuatu yang kita terima dari pihak luar yang kita sebut penyewa dari harta kita. Yang ke-10, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Namanya penerimaan jelas diterima dari luar atau dari orang lain. Ke-11, keuntungan karena pembebasan bunga kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Namanya keuntungan juga berasal dari luar. Yang ke-12, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Jelas namanya keuntungan sekali lagi dari luar, tidak ada keuntungan tuh dari dirinya sendiri. Yang ke-13, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Ketika kita punya aset, punya aktiva, dinilai kembali, direvaluasi kembali, dan terjadi pertambahan nilai, maka selisih itu juga merupakan penghasilan. Namanya penilaian kembali itu juga berarti
berasal dari luar diri atau dari orang lain. Premi asuransi, jelas premi itu diterima dari orang lain. 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Jelas, yang namanya iuran yang diterima berarti itu dari orang lain, tidak dari diri sendiri. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah beberapa pemahaman yang perlu kita pahami bersama terkait dengan apa itu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 dalam bentuk dan nama apapun. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya mari kita melihat atau membaca sebuah potongan dari naskah atau buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada bab 20 tentang pendapatan. Di sana disebutkan bahwa pendapatan akibat dari transaksi atau kejadian A. Penjualan barang. Penjualan barang berarti itu adalah penjualan kepada orang lain, tidak ada menjual barang kepada dirinya sendiri. Lalu pemberian jasa. Pemberian jasa adalah sesuatu kegiatan untuk memberikan sebuah jasa kepada orang lain, tidak ada memberi jasa pada dirinya sendiri. Kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi berarti adalah hubungan antara pemilik konstruksi dengan pihak yang akan melakukan kontrak terhadap konstruksi yang dimiliki tersebut. D. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, atau dividen. Berarti bunga, royalti, dan dividen itu sebagaimana pernah saya sampaikan pada paparan sebelum ini bahwa bunga, royalti, dan dividen itu bisa kita akui menjadi penghasilan apabila ada aset kita yang digunakan oleh pihak lain. Saya juga ingin menyampaikan potongan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Private yang akan berlaku secara efektif sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keuangan mulai 1 Januari tahun 2025 nanti. Pada bab 23 terkait dengan pendapatan sebetulnya tetap sama seperti pada SHK etap. Dalam bab ini diterapkan pada akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi atau peristiwa sebagai berikut. Pertama, penjualan barang. Jelas penjualan barang itu kepada orang lain, tidak kepada dirinya sendiri. Penyediaan jasa. Penyediaan jasa itu berarti pemberian suatu jasa kepada orang lain yang akan menggunakan jasa yang kita sediakan. Yang ketiga, kontrak konstruksi, di mana entitas adalah kontraktor. Jelas sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kontrak konstruksi itu adalah hubungan antara kontraktor dengan pihak yang melakukan kontrak dengan kontraktor. D. Penggunaan dari pihak lain atas aset entitas yang menghasilkan bunga, royalti, atau dividen. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa bunga, royalti, atau dividen dapat dibukukan sebagai penghasilan suatu entitas ketika ada pihak lain yang menggunakan aset dari entitas yang bersangkutan. Kalau di koperasi berarti koperasi bisa membukukan bunga, royalti, atau dividen apabila ada aset koperasi yang digunakan oleh pihak lain. Rekan-rekan sekalian, dari apa yang kita baca atau kita pahami dalam SHK etap maupun SHK entitas private tentang pendapatan, maka dapat dirumuskan atau disimpulkan sebagai berikut, bahwa pendapatan menurut SHK etap maupun SHK entitas private atau SAKEP
itu terdiri dari kegiatan penjualan barang, pemberian jasa, kontrak konstruksi. 4. Penggunaan aset oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, dividen, atau royalti. Nah, mungkin ketika rekan-rekan membaca SHK etap maupun SHK EP, di sana juga disebutkan bahwa pendapatan juga berasal dari pendapatan sewa. Nah, dari apa yang kita paparkan bersama ini, maka pemahaman pendapatan itu sekali lagi berasal dari pihak lain, dari luar diri, di luar pemilik entitas. Demikian pula pendapatan koperasi tidak diterima dari pemiliknya. Nah, rekan-rekan sekalian, berikutnya kita simpulkan penjelasan yang sederhana tadi sebagai berikut. Sebagai wajib pajak, koperasi mempunyai kewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Ini sebuah kewajiban yang tidak bisa dihindari. Ketika koperasi sebagai wajib pajak, sebagai subjek pajak, maka harus membayar penghasilan atau harus membayar pajak yang terkait dengan penghasilan yang diterima. Hanya catatannya dapat kita paparkan sebagai berikut. Kapan koperasi membayar pajak penghasilan? Yaitu ketika koperasi melakukan transaksi bisnis. Berikutnya, dalam transaksi bisnis itu, ketika koperasi mendapatkan penghasilan, maka penghasilan itu adalah objek pajak. Kenapa dalam hal ini kami ingin sampaikan penekanan mendapatkan penghasilan? Karena mungkin dalam bisnisnya koperasi itu tidak menerima penghasilan tapi justru rugi. Dan kerugian dalam dunia usaha atau di dalam kegiatan usaha itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi ketika rugi, memang koperasi tidak mempunyai penghasilan yang ditetapkan sebagai objek pajak penghasilan. Yang berikutnya, ketika koperasi mendapatkan penghasilan sebagai objek pajak, maka koperasi mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan. Jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian, ketika koperasi melakukan transaksi bisnis, lalu bisnisnya mendapatkan penghasilan, maka koperasi itu wajib atau mempunyai kewajiban membayar PPh. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, jumlah penghasilan dan besarnya PPh yang harus dibayar di koperasi itu tentunya akan diungkapkan tidak hanya di dalam penjelasan lesan, tetapi jumlah penghasilan dan besarnya PPh yang harus dibayar koperasi itu diungkapkan dalam laporan keuangan koperasi. Demikianlah rekan-rekan sekalian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Apabila ada masukan atau pendapat dalam rangka memperkaya pemahaman kita bersama tentang penghasilan koperasi, dipersilakan menulis dalam kolom komentar.